Atau sekarang udah lu cukup konten aja, viral, followers banyak, bisa main film? Reading pertama kali aja gue ketemu mau dia ini kayak iya. Maksudnya kayak gitu. Iya. Mau gitu ya, pasti kan dengan halo, cara Jordi, iya, mau di oh iya. Kayak mau minjem duit gitu. Perempuan yang mau punya target gitu. Kayak dia pasang di mata, dia pasang di lidahnya supaya apa yang dia ucapkan itu membuat orang terpengaruh gitu, mau mengikuti apa yang dia keluarkan gitu. Terus ada yang di tangan, jadi kalau lu disentuh gitu, Oh ya? lu akan kayak wah gitu. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 72, It's Nothing But Movies. Oke, kali ini temanya adalah horor. Kenapa horor? Karena gue baru aja mengundang temen gue, langsung aktornya. Langsung aja kita please welcome, Jordi Pranata. Apa kabar Jordi? Kabar baik dong, lu gimana? Baik dong. Kayaknya makin horor dah, lu makin kesini lu makin horor dah. Bener ya? Iya kan? Terakhir film apa tuh? Kajiman. Kajiman, sekarang Susuk, kayak kan di sini. Terakhir kita ketemu tuh di itu podcast Jakarta Film Week. Ya, di sini kan. Terus kita udah cerita-cerita lah tentang background Jordi seperti apa, dan gue baru tahu juga kan waktu kita podcast lu tuh sebenarnya sebelum masuk ke film itu jadi artistik. Bener nggak? Jadi talent koordinator. Telko ya? Telko. Telko, oke. Jadi awalnya kru film malah aja. Awalnya kru film. Terus kenapa lu bisa jadi aktor dari kru film, Jor? Nggak tahu. Itu kesempatan yang nggak gampang loh. Iya sih sebetulnya. Cuman dari awal gue nge-crew, itu tuh gue udah ngeliat tuh, ngebaca situasi kayak oh kayak gini ya kalau lu mau di depan kamera tuh lu harus punya faktor ini kayak attitude, skill dan lain-lain gitu. Dan sebelum gue cabut dari kantor, gue join kelas acting dulu biar gue nggak bego-bego banget depan kamera. Di Peko bukan? Bukan, gue di bengkel acting Kuma. Oh, punyanya Paul Agusta, Kiva Iskak. Gitu. Oh, di situ. Di situ gue tahun 2018, gue baru ketemu manajer, casting dan lain-lain sampai sekarang. Jadi awalnya berarti tetap melakukan proses casting kan pastinya? Pasti. Sampai sekarang masih casting. Tapi fenomena sekarang tuh di dunia entertain gue ngelihatnya kayak banyak orang-orang yang bermula dari konten kreator terus jadi main film gitu dengan follower banyak, dia bawa audiens jadi main film. Benar. Menurut tuh kalau anak-anak muda yang pengen jadi aktor, apakah masih worth it kalau misalkan dia ngikut casting door to door kayak zaman lu dulu atau zaman orang-orang dulu lah ya? Atau sekarang udah lu cukup konten aja, viral, followers banyak, bisa main film? Justru gue yang kedua kurang setuju. Malah menurut gue casting itu harus. Karena kan kita, maksudnya PH tuh mau nyocokin dulu nih karakter yang dicari sama karakter lo masuk atau enggak. Yeah. Perkara lo punya angka followers tinggi, terus lo punya exposure tinggi, itu menurut gue nilai plus buat PH aja gitu. Jadi casting tuh tetap harus. Tetap ya? Tetap harus. Pasti. Dan fenomena sekarang kayak content creator bisa main film, menurut gue ya karena karakternya cocok aja sama dia. Oke. Gitu. Tetap ya ada. Tetap ada, harus dicocokin dulu, nggak bisa kayak oh ini lagi viral dia aja deh gitu. Ada sih yang kayak gitu, ada dan kita banyak. Sebenarnya nggak bisa bohong, emang ada dan rezekinya dia aja sih sebetulnya. Cuman kalau mau sustain menurut gua harus pasti ya. Harus tetap skillnya dan lain-lain juga harus diperbanyak lah. Iya. Walaupun lo misalkan anak-anak muda sekarang pengen jadi aktor dengan bermula konten, terus kontennya banyak ditonton, followernya banyak, terus dia main film, harus tetap melakukan proses casting. Casting harus menurut gua. Tapi pertama-tama pas awal-awal casting tuh ada nggak sih Jor yang lu menerima penolakan nggak sih? Maksudnya banyak banget kan biasanya cerita-cerita dari aktor yang gue udah undang ke sini pun, wah strugglingnya gila-gilaan tuh ya pas pertama kali masuk ke industri. Gue ditolak kayak setahun, gue ditolak terus. Satu karena gue followersnya cuma 3.000, terus kayak lu siapa gitu kan, anak baru mau di casting bakal jadi lawan mainnya. Waktu itu casting pertama gue film Mantan kalau nggak salah. Itu yang diperankan sama Atika Hasiholan. Oke. Nah gue di casting untuk jadi kayak partnerannya dia di film itu. Iya ditolak langsung. Kayak sorry ya kita nggak ngelihat Jordi bisa, terus kayak followersnya masih di angka sekian segala macam. Dan itu memang jadi makanan sehari-hari waktu gue awal-awal casting, kayak ditolak karena faktor-faktor itu. Cuman ya bebel aja gue gitu datang casting, positive thinking aja, akhirnya ada satu karakter yang cocok, dilihat sama orang, baru deh itu dipanggil gitu. Film pertama lu berarti Habibie Ainun 3. Ah iya itu Habibie Ainun 3. Itu lu sebagai
Mas Bambang itu seniornya Bu Ainun di kampus. Oke, itu Bu Ainun yang mau di Ayunda ya, bukan yang BCL. Iya, sama Jeffrey Nicole ya? Sama Jeffrey Nicole. Sama Jeffrey Nicole kan. Iya, Nah, iya. pertama proyeknya langsung masuk ke Habibie Ainun. Berarti kan udah gede lah ya, mass production dan lu Iya, bertemu itu IP dengan besar sih, IP besar, sutradaranya juga yang ngedirect Iya, kan. Mas Hanung. Iya, Mas Hanung. Itu perasaan lu gimana pertama kali masuk ke Iya, proses syuting itu? bangga gila lu casting yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba lawan main lu Arya Saloka, Kevin Ardilova, Agni Nihak, Maudy Ayunda, Jeffrey Nicole gitu. Reza Rahadian gitu. Ada Reza Rahadian lagi. Ada Reza Rahadian langsung kayak, wah ini Keren. nggak salah pilih apa gimana gitu. Cuman ya gue manfaatkan momen itu sih. Maksudnya gue juga nggak mau ketinggalan, gue juga nggak mau terlalu mengecilkan diri gue. Gue udah dipercaya ada di situ, gue menganggap gue sama yang lain. Oh. Kan kita juga sama-sama casting kan. Iya, gitu. iya, Dia iya. udah. Tapi ya grogi tetep lah. Pasti ya. Pertama datang kan maksudnya kan orang-orang yang belum melakukan proses syuting gitu ya, pasti pertama Iya. kali ada ngeliat kamera, ngeliat lighting kan. Grogi. Gue ngapain Grogi nih? gitu. Reading pertama kali aja gue ketemu Maudy Ayunda kayak iya. Pasti kayak gitu. Iya, iya. Mau di gitu ya. Pasti kan dengan Halo, cara Jordi, ya, mau di oh iya. Kayak mau minjem duit nih gitu. mulus-mulus paha ya. Iya kayak jadi gini. Oke, tapi kan sekarang nih, setelah lo ya udah berkelana di industri ini, ya sekarang Jody Pramata adalah salah satu aktor yang job tawarannya banyak. Sotoy. Sebelum ini asal lu tahu ya guys, langsung mas pertama, kayak gue nggak bisa promo karena ini gue pengen ke Korea, ngapain Jor? Syuting cari duit, buset. Ini kayaknya proyeknya beruntun nih. Amin, Iya kan? amin, Tapi emang iya kan Jor, lagi banyak banget ya tahun ini ya lu ya. Amin. Iya, Iya lagi, kan? lagi. Faktanya emang banyak banget Iya. dari ya apa tuh Kajiman, Kajiman, terus yang sebelumnya Balda yang IP-nya Sirot. NKCTHI juga ntar. Oh itu yang tayang di Netflix. Iya yang tadi Netflix. Apa judulnya? Coba, gue tantang lu ya. Hari ini akan kita ceritakan nanti. Wow. Kayak judul lawak sekali. Saya dites begini. Hari ini saya akan cerita tentang nanti. Salah kan? Hari ini akan kita ceritakan nanti. Hari ini akan saya Kita ceritakan nanti. Hari Kalau yang ini- pertama kan nanti kita cerita tentang hari ini. NKCTHI. Nah, ya kan? sekarang dibalik. Hari ini akan kita ceritakan nanti. Oh. Karena itu hari ini- prequel dari NKCTHI. Oh, hari ini Akan akan kita kita ceritakan. ceritakan nanti. Keren, keren. Pusing. Tapi keren sih. Maksudnya banyak banget sekarang ya lu udah tahun ini lah bisa dibilang kan 1 tahun ini banyak banget proyek yang udah lu ambil. Ya, kan. Termasuk ya, film terbaru lu nih. Susuk. Susuk judulnya. Wah, jadi adalah Horor ketiga gue. horor ketiga ya. Ya. Pertama apa? Pertama Pengabdi Setan, Hah? Kajiman. Oh iya bener sih itu. Ya, Pengabdi Si Setan. Tengil itu. Yoi. Karakter Tengil itu yang Dino. kesetrum. Iya lagi. Iya kan? Yang kedua Kajiman. Kajiman sekarang Susuk. Nah, ini menarik nih. Berarti kan treatment syuting horor sama syuting drama itu kan jauh bedanya kan. Teknik, iya, beda. Ya, secara teknis juga Iya. kan pasti treatmentnya beda lah dari Iya. sutradara. Nah, perbedaan yang paling lu rasain tuh apa, Jor? Kalau lu syuting drama, terus sekarang Sekarang horor. horor ya. gitu. Perbedaannya lu harus kuat-kuat fisik sih, lebih ke fisik sama mental. Nah, Karena kalau drama kan buat gua kita menjalankan apa yang sering kita lakukan kan, kayak Iya, putus cinta atau family problem gitu kan. Tapi kalau horor lo berhubungan sama makhluk yang bahkan gue belum pernah lihat gitu kan. Terus teknisnya lumayan rumit, darah semua, terus kayak ada sling atau kayak dikejar-kejar hantu segala macam. Gua sehari-hari nggak pernah ngalamin itu gitu kan. Jadi menurut gua fisik sama mental lo harus lebih kuat dibandingin lo syuting drama. Gitu. jadi kalau pas lu syuting drama, biasanya lu treatment lu nginget-nginget, aduh gua Iya, waktu gue putus cinta gimana ya, waktu gue berantem sama nyokap gimana ya, gitu Kalau kan. horor kan susah ya. Horor kayak Lu makhluk lu gua imajinatif berarti ya? Iya, paling banter dikejar apa sih, kita kejar anjing. Iya benar. Jadi perbedaannya ya gue setuju sih ya. Paling Iya. kalau kita ngomongin tentang film horor harus membayangkan tuh ya gimana Iya. cara gue takutnya yang kayak gimana gitu. Belum Selama lagi kita syuting di lokasi yang beneran horor. Di mana gitu. tuh? Iya, kayak waktu syuting Pengabdi Setan, syutingnya di Oh iya, apartemen yang di Bekasi udah ya? kosong 15 tahun. Terus Susuk kita syuting di kaki Gunung Kidul.
Hutan di kaki Gunung Kidul. Gue dengernya malas banget lah. Sumpah. Gunung Kidul anjir Di Jogja. itu markasnya Jor. Parah. Banyak kejadian juga di situ. Gunung Kidul itu tuh gue sempat waktu itu ke Gunung Kidul deket Parangtritis tuh, deket pantai Parangtritis kalau lurus lagi. Wah itu horornya setengah mampus. Banyak banget gue di Google cerita-cerita horor di Gunung Kidul tuh, wah udah terkenal banget. Nah, gimana lu melakukan proses treatment lu sendiri kalau pendalaman karakter lah ibaratnya kalau pas lu memerankan Susuk ini. Lu jadi supir taksi kan di sini? Gue jadi supir taksi. Ih keren, taxi driver, gokil. Ya jadi supir taksi. Karakter gue namanya Arman. Arman, dia perantauan dari Sumatera. Kalau ntar lo denger di filmnya logat gue agak berbeda. Ada dialek yang gue pakai, logat Sumatera. Dia ini bertugas kan untuk menyelamatkan temannya yang sedang dalam bahaya lah gitu. Jadi pendalaman karakter yang gue lakukan, gue cari tahu dulu supir taksi itu habitnya kayak apa. Ini basicnya kan, basic karakter. Terus baru masuk ke cerita kayak dia tuh bakalan ngapain diceritain ya. Apakah ada fightingnya, terus atau dia nanti akan berhubungan dengan mistis-mistisnya gitu. Itu gue pelajarin. Kayak kita pemain tuh ada belajar, bahkan kita datengin praktek pemakaian susuk gitu supaya kita tahu orang yang pakai susuk tuh kayak apa. Oh iya benar kayak juga gitu. Ya. Terus kayak keluarga yang menemani tuh motivasinya apa ya? Kok lu mau nemenin anggota keluarga lu buat ya pakai susuk atau sugihan atau segala macam kayak gitu. Kita tuh datang. Oh langsung riset ya? Riset. Wow. Serem sekali. Hana datang, konsultasi segala macam. Tapi nggak sampai cobain deh pasang ya. Itu udah next level. Lu pakai supir taksi, wardrobe lu warna biru gitu nggak ya? Enggak. Itu merek tetangga. Oke, menarik nih tapi ya. Susuk ya? Susuk itu kan udah banyak banget orang yang tahu bahwa perempuan bisa yang pakai kan? Ya kan? Wanita yang perempuan-perempuan yang pengen kelihatan auranya lebih cantik lah di depan kamera sama ketemu cowok lain, menarik perhatian terus. Ada juga fenomena Ratu Atut tuh digosipin ya kan pakai susuk segala macam. Nah, lu sendiri percaya nggak sama susuk, Jor? Awalnya gue mikir kayaknya di tahun 2023 ini udah enggak ya udah gitu. Kayak berkembangnya teknologi dan pengetahuan kita gitu. Tapi setelah kita riset ke lapangan masih ada cuy. Masih ada perempuan. Ya ini bukan yang membedakan laki-laki perempuan, tapi memang kebanyakan yang gue tahu salah ngomong. Perempuan yang mau punya target gitu. Kayak dia pasang di mata, dia pasang di lidahnya supaya apa yang dia ucapkan itu membuat orang terpengaruh gitu, mau mengikuti apa yang dia keluarkan gitu. Terus ada yang di tangan, jadi kalau lu disentuh gitu, lu akan kayak wah gitu. Oh gitu? Ada cuy, ada. Gue tau bulu perindu. Itu salah satu susuk juga kan? Bulu itu yang di dompet. Sampai di dompet kan? Itu biasa laki-laki. Oh itu laki-laki? Laki-laki kan, misalnya ada lu naksir sama perempuan biar dia apa, lu kalau ketemu dia lu gini-gini. Lu sambil lu baca apa gitu. Itu laki-laki ya? 2023 masih ada cuy. Masih ada ya kayak gitu. Gue terakhir tuh denger kayak gitu gue SMA malah. Iya kan masih tahun lalu. Iya, masih tahun 2000-an awal. Iya, sekarang masih ada ya? Masih. Gue cukup kaget sih dan waktu kita riset tuh yang Gak apa-apa, yang maksudnya yang memasangkan itu tuh berkerudung gitu. Gitu. Oh, lu baru tahu juga tuh. Iya, gue kayak iya. Oke, Borot, kali ini kita akan spill dompetnya Jordi Pranata. Gak bawa dompet. Bulunya udah gue taruh. Siapa tahu dengan followers yang banyak dia pakai bulu perindu. Langsung gitu. Nah, oke. Gimana lu nge-build chemistry sama aktor-aktor lain gitu? Ada Hana Malasan ya? Oke. Lu kan project pertama lu sama Hana Malasan apa kedua? Ini kedua. Kedua ini? Kedua. Oke. Gimana? Sebelumnya gue sama dia jadi suami istri. Sekarang jadi kayak teman. Oh iya, teman ya? Yeah. Lu kayaknya jadi temen mulu ya? Kajiman temennya. Yakni. Benar. Sekarang jadi? Ya, cocoknya jadi temen. Iya, temen. Sahabat gitu ya? Lebih cewek gitu. Oke, gimana Jor? Nge-build awal ya? Justru awal mula gue di pitching project ini, gue tahu siapa yang main, makin bikin gue setuju gitu. Karena Hana kan yang bakal lead di sini sama Ersya. Dua orang ini yang gue udah tahu karya-karyanya, terus secara temenan kita juga teman baik lah gitu, sering ngobrol di Instagram segala macem. Kita build chemistry-nya justru semua kita bangun bareng-bareng, kayak dinamika Arman sama
Laras, namanya Hana di situ Laras, itu akan kayak gimana ya, temenannya akan kayak apa. Terus sama adiknya Laras namanya Ayu yang dimainin sama Ersya itu juga hubungannya kayak apa. Terus dari segi bahasa juga, terus nanti kalau nanti kalian nonton, Hana beda karakternya dari film-film yang sebelumnya. Mungkin Hana yang petakilannya kan Hana kan terkenal dengan action apa Terakhir gitu. gue nonton film dia tuh Detektif Jaga Jarak. Detektif Jaga Jarak, polisi. Iya. Terus Iya, dia polisi komedi. sebelumnya tuh juga ada dia di Filosofi 3 itu yang Iya, Ben iya, and iya. Jody, dia agak fighting kan. Di sini dia akan berbeda menurut gua. Dan alasan dia ngambil susuk juga karena ini challenging buat dia. Challenging. Challenging banget, dia cuman ya gitulah, nanti gua mau cerita. Pokoknya beda dan menurut gua Hana Ersya tuh berhasil ngedeliver karakternya. Cukup pede lah kita, karena proses syutingnya tuh asik banget. Berapa hari sih syutingnya? Kurang lebih 21 harian. 21 hari. 21 harian kita di Jogja, di kaki Gunung Kidul dan puasa. Oh, pantes yang pas zaman Sambil bulan puasa. puasa terus lu sering post fotonya Hana kan? Iya. Oh, itu. Iya, itu kita lagi syuting. proses syuting. Oh, gitu. Bulan April tahun ini. Tahun ini ya? Oke. Kalau kan ini saudaranya berarti Ginanti Rona kan? Yes. Nah, dia biasa bisa dikenal sebagai saudara horor lah ya. Iya. Nah, gimana lu nge-build karakter di treatment sama Ginanti Rona? Nah, kita manggilnya Mbak Gita. Ah. Mbak Gita ini juga cukup unik gitu. Jadi selama reading dia percaya sama kita aja. Jadi Mbak, gue mau karakternya ini kayaknya agak berlogat deh karena dia perantauan apa segala. Oh iya boleh gitu. Dan pas di lokasi lebih gila lagi, Mbak Gita ini menurut gue dan Hana ya, dia adalah salah satu sutradara yang merespon ruang. Jadi misalnya kita udah datang ke set, itu akan muncul ide baru tuh. Ada kaca nih di sini nih. Kayak boleh deh kamera dari sini apa segala macam. Terus ada lemari, boleh deh ini. Jadi memang kadang sudah ada yang dia konsep dari sebelum produksi, ada juga yang dia temuin itu pas di set gitu. Gue mau kamera dari sini soalnya setnya bagus nih kalau kayak gini. Jadi buat kita pemain juga, oh ada ide baru lagi. Oh ngambilnya dari sini berarti nanti gue kayak gini deh gitu. Jadi emang diskusinya enak banget. Terus perempuan kan, jadi dia lebih detail gitu. Continuity segala macam dia perhatiin gitu. Jadi kerjasama yang asik sih sama Gita. Oke. Oh, jadi dia tipikal saudara yang bisa nge-explore ruang itu Explore ya? ruang. Asik sih kalau kolaborasi misalnya. sama DOP kita juga asik gitu. Oke, dia siapa? Pak Gandang. Oh, Pak Gandang. Pak Gandang itu yang bikin apa ya? Ada project dia belum keluar. Oke, berarti kalau misalnya kita ngomongin tentang treatment sutradara ya udah pasti Mbak Gita ya udah nggak usah lo tanyain lah ya kalau tentang Dia horor udah sama hatam kan. keren. Nah, kalau misalnya dia tuh ngasih referensi film nggak sih? Kalau sebelum ada project ini, misalnya contoh sebelum nonton Susuk misalkan Jor nonton film ini deh gitu, Enggak sih dia enggak. Oh, Cuman enggak, dia pure. nonton aja horor sebanyak ini, dia mau bikin versi baru. Versi baru dari horor Indonesia menarik. gitu. Tapi lu sendiri nonton nggak inisiatif nggak untuk nonton film horor buat persiapan? Nonton kayak tapi film horor klasik ya The Exorcism gitu. Karena kan ada part-part ya gitulah si iya, pemeran utama kayak gini-gini paham, gitu. paham. Jadi gue pengen ngeliat referensi aja, bukan orang yang sebagai yang di kesurupan tapi orang di sampingnya tuh apa ya yang dia rasain gitu. Oke. Dan lu ketika lu nonton Exorcism, apa yang bisa lu ambil? Ya, gue ngambil horor klasiknya sih. Horor klasiknya ya? Kayak zaman dulu tuh kenapa kita suka nonton horor? Karena masih klasik banget nih, kayak gini. Kalau sekarang kan udah semakin berkembang teknologi, mungkinnya ada kamera dari atas segala macam. Kalau zaman dulu kan masih yang master ini. Tapi kita suka gitu nonton, kenapa ya? Gitu. Eksplorasinya sekarang udah makin banyak kali ya. Oke, gue pengen nanya lu tentang role model lu di industri film. Ini boleh luar, boleh Indonesia lah. Ada nggak aktor atau aktris yang bisa bikin lu terinspirasi sama karya-karyanya dia gitu? Kalau dari segi career wise misalnya gue look up banget sama Mas Abimana. Karena dia dulu juga kru. Serius? Iya, dia dulu juga sempat nge-crew sebelum namanya Robertino. Iya, pas namanya Robertino. Robertino. Dia sempat jadi tim kamera lah. Terus Keren. pokoknya dia sudah pernah nyoba jadi kru. Terus sekarang dia juga megang banget kan, jadi Gundala bisa, jadi gila. main drama juga oke gitu. Bapak Satin, the best. Best. Terus kalau dari segi sustainable gitu ya,
Ya Reza Radian lah, nggak bisa tergantikan. Itu sudah ya. pasti. Itu kayak semua aktor akan sebut Iya. nama dia gitu. Berarti pertanyaan saya salah. Selain Reza Rahadian. Betul. Iya kan, harusnya gitu Role ya. model selain Reza Radian. Iya, benar. Karena semua pasti jawabannya dia. Pasti Reza Radian. Dua tuh, berarti selain dia. Satu lagi yang gue look up banget dan gue pengen banget kayak dia, Dwi Sasono. Mas Dwi. Gila, kalau lo follow Instagramnya ya, Wah, keren. keluarganya tuh kayak hangat banget. Keluarga. Terus dia main film dari A sampai Z semua dikunyah gitu semua. Jadi bapak, jadi jin, Jadi kemarin. jadi siapapun kayaknya dia bisa. Jadi yogi gitu dia bisa. Iya dia. Dan sama keluarganya sih gue look up banget hubungan dia sama istri dan anak-anaknya. Tapi gitu. kalau gue ngeliat, lu lihat Instagramnya, gue ngeliat Instagramnya dan komentarnya masih banyak tuh. Mas Adi manggilnya. Iya kan, tetangga masa gitu. ya, Iya. bener. Masih lekat nempel, banget sama masih dia. nempel. Nah lu, Itu. kalau lu ngeliat role model mereka, berarti tujuan lu pengen main film terus ya berarti ya? Bukan lu Iya. nggak mau udah ngambil sinetron lagi atau gimana? Enggak Jo? juga sih, Nggak juga. maksudnya kenapa gue melihat mereka lebih ke cara mereka ngehandle kehidupan pribadinya sama kehidupan mereka di pekerjaan gitu. Oke, Kayaknya nggak ada yang semuanya oke lah gitu, kayak Abimana gitu kan, Oke. healthy life, segala macam. Dwi Sasono keluarganya hangat, Reza Radian main apa aja semua, Segala macam. dari film komersil sampai film festival semuanya disikat. Ya balik lagi tujuannya bukan cuman film, tapi gue sustain aja di industri Di ini. industri. Perkara gue nanti di sinetron atau gue cuman ngambil series atau ya film terus-terusan bahkan teater gitu, gue nggak menutup kemungkinan sih. Tapi lu Apa tipikal aktor yang selektif nggak sih untuk milih project? Jo? Iya, Apa faktor yang picky. bisa bikin lu Gue mengutamakan kenyamanan kerja sih. menarik nih? Karena Menarik karena tuh. menurut gue kita kan kerjanya seorang aktor ini kan Ah. seni, Ah. pakai mood, Oke, betul. pakai energi gitu. Ya. Maksudnya kita nggak ada hitungan 1 tambah 1 2. Nggak, kan. Ya kalau lu datang pagi ini enggak gitu kan. Nggak. Tapi emang semuanya tuh harus based on kenyamanan gitu. Ketika lingkungan kerjanya, lingkungan syutingnya, sutradara dan timnya itu nyaman, gue bisa jamin itu aktor akan bisa maksimal. Jadi gue bisa bilang tahun ini lebih picky, tapi bukan picky kayak ceritanya apa ya, terus PH-nya apa ya, enggak. Tapi kayak kira-kira orang-orang di dalamnya ini bisa bikin gue nyaman nggak? Karena kalau gue nyaman, gue akan pasti maksimal. Kayak di Susuk ini misalnya kan, gue udah tahu ada Hana, ada Mbak Gita gitu, gue tau produsernya Karidla segala macam. Udah deh gue udah percaya aja mau apapun yang terjadi di lapangan pasti gue bisa handle karena gue udah trust sama orang-orangnya gitu. Emang lu pernah mengalami kondisi di mana lu pas syuting nggak nyaman gitu? Pernah lah, pasti semua aktor pernah mengalami itu. Oke. dan gak bisa dihindari. Iya, Bisa jadi kita udah nyaman di depan, ternyata di tengah ada Something lah. faktor yang bikin nggak kondusif gitu. Tapi ya karena gue udah pernah mengalami seperti itu, jadi gue mengambil kesimpulan, oh gue harus nyaman dulu nih baru gue bisa maksimal. Kalau Ya, Abimana juga sempat punya statement bahwa kalau lu boleh moody atau segala macam di Iya, lapangan, iya. tapi nggak boleh mengganggu pekerjaan kan. Iya, Tetap harus iya. profesional Benar. gitu kan. Tapi ya. kalau gue justru nganggap gue nggak mudian. Oke. Makanya ketika gue udah jadi nggak nyaman, berarti itu udah parah banget. menurut gue. Karena gue orangnya santai ya, gue mantan kru cuy. Kru, Iya, lu iya. mau bangun pagi pulang terakhir paham, nggak paham. masalah Iya, gitu iya. kan. Jadi kalau gue udah tek, aduh kok nggak nyaman ya, berarti menurut gue Itu itu parah banget. udah parah berarti. Gue nggak mau mention apapun ya, Iya. tapi gue yakin semua aktor setuju lah sama gue. Terjadi lah ya hal-hal Pasti, seperti itu pasti. ya. Dan project yang udah kita pikir, oh ini akan nyaman, pasti akan ada 1-2 yang di lapangan tuh bikin kita, loh kok gini ya, cuman kalau udah ada trust, semua itu bisa kita lewatin lah. Gitu. Ya kayak di Susuk gitu misalnya, proses syuting di outdoor, kaki Gunung Kidul, puasa gitu Iya, kan. iya. Ada kayak miss 1-2 tuh, tapi kita tetap oke, plan B-nya apa? Boleh ya ini oke gitu, karena mikirnya udah solusi, karena kita sayang kan sama orangnya. Gue udah temenan sama Hana, gue udah temenan sama Karidla sebagai produser, jadi bukan kayak, loh kok lu gitu sih, udah nggak nyalahin lagi, tapi oke, apa nih solusinya gitu. Itu nyaman dulu berarti, Iya, iya. harus menurut Wah, gua. ini keren sih. Tapi maksudnya lu udah berani selektif dengan kenyamanan, dengan Iya. faktor kenyamanan yang pertama itu bikin nanti proses syutingnya juga jadi sehat kan. Iya, iya. Lu nggak terbebani. Karena kan ya balik lagi tadi Benar. kata lu bilang nggak 1 tambah 1 sama dengan Benar. 2. Kita harus tenang. Tapi nyaman. jangan salah ya, maksud gue nyaman tuh bukan berarti gue sama lo harus temenan dulu.
Oke, iya Karena kan paham. kalau orang baru dapat nyaman dari mana, sedangkan kan ya para aktor ini kan bekerja selalu dengan orang baru baru gitu. Nah nyamannya gimana itu ya tergantung insting lu aja sih. Ini fishy deh kayaknya, cara dia pitching gitu kan kayak, hah? Ini kayaknya enggak deh Kayaknya enggak gitu. Paling kayak gitu-gitu aja sih. Oke, berarti ya kita akan tunggu lagi proyek-proyek selanjutnya siapakah yang akan membuat Jordi nyaman di kehidupan nyatanya. Di kehidupan nyatanya. Bener. Iya kan, bener. Iya kan? Itu yang ditunggu-tunggu warga tuh. Nah, next-nya apa nih, Jor? Kan udah Susuk udah nih, horor-hororan ya kan? Iya. Next-nya project lu yang akan datang kayak seru nih, Jor. Korea atau apa? Free dive. Di Instagram lu kayaknya berlekat banget sama air dia di dalam air tuh. Iya, kalau free dive itu hobi aja. Hobi aja? Hobi baru. Hobi Kayak baru? pengen cari hal baru. Ah. Karena kan baru selesai syuting Susuk. Energinya udah wah gitu, terus gua ngambil break ngapain ya gitu. Ya udah, Sama aja itu energinya juga kekuras juga tuh di bawah. kekuras tapi Tapi fun. baru aja gitu, fun. Kalau project ya yang tadi lu mention akan ada tayang di Netflix, Oke. terus kalau di bioskop akan ada Susuk, terus yang nanti akan syuting, doain aja bakal syuting di Korea. Sama BTS kan? Sama BTS dan Blackpink. Sama Mas Adrianto Dewo lagi yang bikin Kajiman. Sama Putri Marino lagi. Ya akan itu sih yang project terdekat. Itu genrenya boleh di-spill nggak? Drama. Kok genrenya drama? Drama. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak ya, Jor ya. Sudah Thank you. mau ngobrol-ngobrol. Thank you, It's Kincer. honor to meet you again. Pokoknya gue kalau ada project baru kesini aja pokoknya. Biar kita ketemu lagi. Yo. Iya. Thank you banyak yang udah mendukung podcast ini, produser, kameramen. Talita, thank you ya. Udah mau datang ke sini. Sekali lagi. Jangan lupa nonton Susuk. Kapan, Jor? Susuk yang akan tayang di akhir bulan Agustus. Film horor yang beda, pemainnya keren-keren. Yoi. Dan ceritanya sangat dekat dengan budaya Indonesia. Mantap. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga yang udah nonton dari awal sampai habis. Nandika pamit, Jody Pranata pamit. Jangan lupa nonton Susuk, guys. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.